Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Umi Anissa Rizky Amalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis, dikatakan bahwa barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, haruslah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, haruslah dengan ilmu. Ada 4 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia seperti halnya gelas yang tertelungkup. Gelas yang tertelungkup ini adalah gelas kosong. Jadi dia sebenarnya adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tapi dia menutup diri. Jadi gelas yang terbuka itu di bawah ditutup. Jadi ketika ilmu itu diberikan, tidak akan masuk ke dalam dirinya. Kosong, tapi ilmu tidak akan pernah masuk karena dia menutup dirinya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang seperti halnya gelas kosong yang terbuka, tapi sayang dia pecah. Jadi sebenarnya dia sadar bahwasannya dia itu kosong, tidak ada isinya, kemudian dia terbuka, dia siap menerima ilmu, tapi sayang dia adalah gelas yang pecah. Jadi ilmu yang dia dapatkan kemudian keluar lagi. Nih, ilmunya masuk tapi kemudian keluar lagi. Dia seperti halnya orang-orang yang masuk telinga kanan kemudian keluar telinga kiri. Jadi sekarang ia ngerti, besok-besoknya sudah lupa. Kemudian yang ketiga adalah seperti halnya gelas yang terisi penuh. Dia terbuka dan dia terisi penuh. Ini adalah ilmu juga tidak akan pernah bisa masuk karena dia adalah ada rasa sombong di dalamnya. Dia ngerasa dia udah penuh, dia udah tahu segalanya, sehingga ilmu baru yang dia dapatkan tetap tidak bisa masuk karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Udah tahu, saya udah tahu ini, saya udah tahu ini, saya pernah belajar ini gitu. Kemudian yang terakhir adalah seperti halnya gelas yang kosong, terbuka ke atas, kemudian dia tidak pecah. Jadi ini adalah orang yang merasa bahwasannya dirinya kosong, kemudian dia terbuka, dia siap menuntut ilmu, dia siap menerima ilmu, dan ilmu yang didapatkan dari ulama atau gurunya bisa sampai ke hatinya. Saran Umi, jadilah seperti halnya gelas kosong setiap kali bertemu dengan orang. Jadi ketika kita bertemu dengan salah seorang guru atau siapapun itu, kemudian kita mendapatkan ilmu darinya, nggak harus penuh, bisa cuma segini gitu. Kemudian kita masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Ketemu orang baru, gelasnya dikosongin lagi, dapatnya segini, masukin ke dalam hati dan pikiran lagi. Begitu seterusnya. Jadi jadilah gelas kosong setiap kali bertemu dengan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya
Orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Adab dan etika menuntut ilmu yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Niat yang baik itu adalah ihsan. Ihsan berarti ketika kita beribadah itu kita seolah-olah melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihat Allah, maka sadarlah bahwasanya Allah selalu melihatmu. Menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah. Jadi kita harus mempunyai niat yang baik atau ihsan. Ihsan kemudian ikhlas. Ikhlas itu adalah niat untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal, dalam hal ini menuntut ilmu, ketika kita niatnya ikhlas, mengharap ridho dari Allah, mengharapkan pahala hanya dari Allah, itu namanya ikhlas. Tapi kalau kita menuntut ilmu, kita beribadah, ingin dilihat manusia, itu namanya riya. Ketika ihsan dan ikhlas menjadi satu, itu adalah suatu ultimate goal. Seseorang yang tidak bisa mencapai ihsan dan ikhlas dalam belajar akan menimbulkan perasaan gelisah, takut, kemudian ada kecemasan dan kecewa. Gelisah, kira-kira benar atau enggak ya ini gitu. Takut gimana ya kalau nanti hasilnya tidak memuaskan. Cemas juga kan, cemas sama hasil yang diperoleh nantinya oleh kita. Kemudian kecewa ketika ternyata hasil kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Jadi sebelum menuntut ilmu itu harus diawali dengan niat yang ikhlas agar kita tidak ada rasa gelisah, takut, kecewa gitu. Kemudian adab dan etika menuntut ilmu yang kedua adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Jadi adabnya itu yang pertama adalah niat ikhlas. Kemudian yang kedua adalah kita niat bahwasanya kita menuntut ilmu itu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Jadi kita sadar bahwasanya kita adalah gelas kosong yang tadi Umi jelaskan, kita adalah gelas kosong dan kita ingin diisi dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, adab dan etika menuntut ilmu yaitu lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Kita sadar bahwasanya tidak semua pikiran itu sama, tidak semua argumen itu sama. Jadi kita harus menerima perbedaan pendapat itu. Pernah kan ada orang menulis angka 6 dari sisi sebelah kiri, dia melihatnya 6, tapi ternyata di sisi sebelah kanan, orang yang sebelah kanan adalah melihat angka 9. Kita tidak bisa menyalahkan keduanya karena kita tidak ada di posisi mereka berdua. Jadi mereka berdua mempunyai perbedaan pendapat, tapi ternyata perbedaan pendapat itu sama-sama benar gitu. Jadi kita harus lapang dada dalam menerima perbedaan pendapat. Adab menuntut ilmu yang selanjutnya adalah mengamalkan ilmu yang didapat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan tahukah kalian bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah termasuk salah satu dari 3 hal yang tidak akan terputus sampai hari kiamat. 3 amalan yang tidak akan terputus sampai hari kiamat itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga harus mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan, karena itu bisa menjadi tabungan kita dalam bentuk amal ibadah yang tadinya itu kan kita tidak akan pahalanya itu tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Itu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya ada menuntut ilmu yang lainnya adalah menghormati dan memuliakan guru atau ulama
Nah, ini nih yang sering kali kita semua abaikan. Jadi dalam menuntut ilmu itu, agar ilmunya berkah, kita itu harus menghormati dan memuliakan guru atau ulama. Guru yang telah mengajarkan kepada kita suatu pengetahuan apapun itu, bisa ilmu tentang keduniaan atau ilmu tentang akhirat. Jadi kita harus memuliakan guru, hormat kepada guru kita, karena kita meminta keberkahan ilmu yang guru kita berikan kepada kita. Kenapa kita memohon berkah, kita minta berkah, semoga ilmu tersebut itu berkah, karena kalau sudah berkah itu insya Allah ilmu tersebut itu bisa kita gunakan dengan baik. Dan selanjutnya adalah mencari kebenaran dan sabar. Ketika ada suatu perbedaan, kita kenapa harus menuntut ilmu, itu kita diminta untuk mencari kebenaran. Jadi jangan asal ikut-ikutan, kita mengerjakan sesuatu tapi cuma ikut-ikutan, kita nggak tahu dasarnya, kita nggak tahu ilmunya. Kita harus tahu apa yang kita lakukan itu berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita berarti harus belajar Al-Quran dan belajar Sunnah, hadis-hadis Rasul. Jadi kita harus mencari kebenaran, apakah benar nih statement ini gitu, dan sabar. Nah, di sini juga harus ada rasa sabar. Sabar dalam apa? Sabar seumpamanya waktu yang panjang, kita belajar itu butuh waktu yang panjang. Dari TK 2 tahun, kemudian lanjut di SD 7 tahun, 6 tahun sudah 8 tahun, tambahin lagi SMP 3 tahun. Berarti jadi 11 tahun. Kemudian tambahin lagi SMA 3 tahun, jadi 14 tahun. Tambahin kuliah S1 4 tahun, jadi berapa? Jadi 18 tahun. Belum S2-nya, kemudian doktornya kalau ngambil doktor. Jadi kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Oke, saya kira Umi cukup sekian dari Umi. Semoga bermanfaat. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.